Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan lagi untuk mengisi pengajian di YouTube Santi Al-Muqi As-Salafi, dan semoga semua yang kami sampaikan akan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Pada konten kali ini kami akan menerangkan masalah jamaah, di mana di dalam jamaah tersebut itu ada kewajiban mengikuti imam. Namun tidak semua hal makmum itu harus mengikuti imam. Ada kalanya harus tertinggal dari imam. Ada yang wajib tertinggal dari imam begitu. Jadi karena di dalam jamaah itu makmum dibagi menjadi dua. Ada makmum masbuk dan ada makmum muwafiq. Di mana kewajiban tiap status makmum ini berbeda-beda begitu. Jadi kami mulai mungkin dari takrif makmum muwafiq dahulu. Jadi yang dikatakan makmum muwafiq adalah makmum yang menjumpai masa di waktu berdirinya imam, masa yang cukup digunakan untuk menyelesaikan Fatihah. Jadi di waktu berdirinya imam, seumpama makmum tersebut menggunakan Fatihah itu cukup untuk menyelesaikan Fatihah, maka makmum tersebut berstatus makmum muwafiq. Dan yang kedua itu adalah makmum masbuk. Makmum masbuk adalah makmum yang menjumpai masa di waktu berdirinya imam, masa tersebut tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan Fatihah begitu. Jadi seandai makmum tersebut takbiratul ihram, setelah itu langsung membaca Fatihah, nah makmum tersebut tidak bisa menyelesaikan Fatihahnya. Nah, maka makmum tersebut dinamakan makmum masbuk maksudnya. Gitu. Jadi cara mencari status kita apakah sebagai makmum masbuk atau makmum muwafiq itu bukan dengan cara apakah kita dapat menyelesaikan semua rakaat kita bersamaan dengan imam atau tidak, bukan masalah tersebut. Tapi tergantung masa yang telah kita jumpai di waktu imam tersebut berdiri begitu. Apakah bisa digunakan untuk menyelesaikan Fatihah atau tidak. Jika bisa digunakan untuk menyelesaikan Fatihah, maka makmum tersebut adalah muwafiq. Jika tidak bisa, maka makmum tersebut adalah makmum masbuk gitu. Jadi, keadaan makmum masbuk dan muwafiq ini bisa berubah-ubah di dalam tiap rakaat. Seumpama rakaat kedua bisa menyelesaikan Fatihah. Namun di rakaat ketiga, makmum tersebut tidak bisa menyelesaikan Fatihahnya. Di waktu berdirinya imam tidak bisa menyelesaikan Fatihahnya, maka makmum tersebut berstatus makmum masbuk begitu. Dan di dalam makmum masbuk dan makmum muwafiq, kewajibannya itu berbeda-beda begitu. Mungkin kami mulai dari kewajiban makmum muwafiq dahulu. Kewajiban makmum muwafiq adalah menyelesaikan Fatihahnya. Jadi kalau ada makmum yang berstatus makmum muwafiq, makmum tersebut harus menyelesaikan Fatihahnya. Tidak boleh mengikuti imam kecuali Fatihahnya sudah selesai. Jadi nanti seumpama Fatihahnya itu tidak selesai, atau seumpama makmum tersebut lupa baca Fatihah, atau seperti contoh makmum tersebut mau membaca Fatihah setelah Fatihahnya imam, dan ternyata setelah imam baca Fatihah, imamnya langsung ruku. Nah, makmum itu tidak boleh mengikuti imam begitu. Karena
makmum tersebut masih belum membaca Fatihahnya. Jadi baginya itu diperbolehkan tertinggal dari imam sampai 3 rukun. 3 rukun yang panjang, yakni ruku, sujud pertama dan sujud kedua. I'tidal dan sujud dan duduk di antara 2 sujud itu tidak dihitung karena rukun qashir. Jadi makmum tersebut diperbolehkan tertinggal dari imam sampai 3 rukun yang panjang begitu. Dan kemudian setelah makmum tersebut membaca Fatihah, maka jika makmum tersebut Fatihahnya selesai sebelum imam sampai pada rukun keempat, yang yakni sampai pada rukun yang ada di setelah sujud, yakni berdiri dari sujud atau tasyahud, maka makmum tersebut harus melanjutkan salatnya sendiri. Jadi makmum tersebut setelah baca Fatihah, makmum tersebut ruku sendiri, i'tidal, dan bersama turun nabah imam begitu. Sujud dan kemudian berdiri lagi begitu. Mungkin agar lebih jelas, kami akan mengajak teman saya untuk dijadikan contoh praktek pada sekarang ini. Kami akan panggil Ustadz Iqbal. Jadi Ustadz Iqbal ini akan menemani saya untuk praktek. Seumpama gini Ustadz Iqbal, saya ini Imam Muwafiq, Ustadz Iqbal sebagai imam, saya ini berencana mau baca Fatihah setelah Fatihahnya Ustadz Iqbal. Dan ternyata setelah Ustadz Iqbal baca Fatihah, Ustadz Iqbal langsung ruku begitu. Ya. Coba baca Fatihah Ustadz Iqbal. Allah, gak usah. Langsung aja Ustadz Iqbal. Ihdinas siratal mustaqim sama mama. Langsung ini. Ya, gak apa-apa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta Nah, ini saya alaihim tidak baca ghairil Fatihah. maghdubi alaihim waladdallin. Allahu akbar. Nah, ternyata imam langsung ruku, maka kita tugasnya itu baca Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut Ustaz Iqbal. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi seperti ini. Nah, setelah ini maka udah berdiri Ustaz Iqbal. Setelah Fatihah saya selesai Ustaz Iqbal itu, maka tugas saya adalah melanjutkan saya sendiri. Ya. Jadi di waktu Ustaz Iqbal sujud, coba sujud lagi Ustaz Iqbal. Sujud yang nomor berapa? Iya, iya. Anggap yang pertama udah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Lanjut Ustaz Iqbal. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi tugasnya itu seperti contoh barusan. Tidak boleh tanpa menyelesaikan Fatihahnya, makmum tersebut juga mengikuti imam, tidak boleh. Dan setelah itu, Ustaz Iqbal, kan tadi contohnya ini Fatihah saya selesai sebelum Ustaz Iqbal sampai pada rukun yang keempat. Ya. Artinya belum sampai pada berdiri dari sujud atau tasyahud begitu. Jadi tugas saya sebagai makmum muwafiq, kalau menjumpai Ustadz Iqbal sudah ruku, maka langsung ruku. Coba langsung praktek. Saya sujud Ustadz Iqbal. Setelah itu berdiri, dan ternyata imam sudah ruku, maka tugasnya langsung ruku. Gitu. Sah. Ngerti Ustadz Iqbal? Iya. Ya, seperti itu Ustadz Iqbal.
Dan nanti seumpama di saat makmum tersebut berdiri dari sujud, ternyata imamnya itu masih berdiri dari sujud yang tadi, maka tugas makmum muwafiq adalah melihat keadaan makmum muwafiq tersebut. Apakah makmum tersebut menjumpai masa yang cukup digunakan untuk Fatihah atau tidak. Kalau menjumpai masa yang cukup digunakan Fatihah, maka makmum tersebut harus menyelesaikan Fatihahnya, dan setelah imam ruku maka ruku juga gitu Ustaz Iwan. Kalau tidak menjumpai masa yang cukup untuk digunakan menyelesaikan Fatihah, maka makmum tersebut adalah makmum masbuk gitu Ustaz Iwan. Sehingga membaca sekedar yang ia jumpai gitu. Setelah itu langsung ikut ruku. Nanti ya Ustaz Iwan ya. Iya. Nah ini contoh tadi ini contoh yang selesai sebelum imam sampai pada rukun yang keempat, ya kan? Iya. Nanti kalau sampai pada rukun yang keempat, Fatihahnya selesai di waktu imam sudah melaksanakan rukun yang keempat, maka tugasnya adalah langsung mengikuti imam tanpa melanjutkan sholatnya sendiri. Gitu ikut Ustaz saya Iqbal. berarti. Iya langsung. Kalau Imam Ustaz Iqbal udah berdiri, ya saya langsung berdiri, gak usah lanjutkan lagi sholatnya. Kalau Ustaz Iqbal tersahud, saya langsung duduk tersahud begitu. Iya, iya. Ya. Seumpama ya coba contoh lagi Ustaz Iqbal. Saya anggap lupa baca Fatihah Ustaz Iqbal. Ustaz Iqbal baca Fatihah. Langsung Ustaz Iqbal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Nah مالك ini يوم saya الدين hanya diam, إياك tidak baca نعبد Fatihah. وإياك Anggap نستعين saja اهدنا lupa الصراط gitu. المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, ternyata imam langsung ruku. الله أكبر. Maka tugas saya itu membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. الله لمن حمده. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. الله Maliki أكبر. yaumiddin. Iyyaka na'budu wa الله iyyaka أكبر. nasta'in. Ihdinas الله siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta الله 'alaihim ghairil أكبر. maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, بسم الله الرحمن makmum ini kan Ustaz Iqbal menjumpai imam di waktu sudah di waktu sudah berdiri dari sujud. Nah, Rukun yang keempat. Maka makmum ini langsung begini Ustaz Iqbal, tidak usah melanjutkan sholatnya sendiri seperti yang tadi, langsung ikut imam begitu. Mungkin bisa dimengerti ya. Nah, setelah memanggil salam, maka makmum tersebut harus menambahkan 1 rakaat. Karena kan tadi tidak dihitung gitu. iya. Soalnya langsung mutabaah begitu, langsung ikut imam tanpa meneruskan salatnya. Nah, ini mungkin ke sini. Ini kewajiban yang masalah kewajiban makmum muwafiq. Iya. Nah, kalau makmum masbuk itu Ustaz Iqbal, kewajibannya itu adalah langsung mengikuti imam meskipun Fatihahnya belum selesai gitu. Karena di dalam makmum masbuk, Fatihahnya itu ditanggung oleh imam. Jadi tidak usah menyelesaikan Fatihahnya. Bukan tidak baca Fatihah berarti. Iya, tetap baca Fatihah sekedar waktu yang ia jumpai. Setelah imam ruku, ikut ruku juga gitu. Sumpahnya berarti sumpahnya apa menemukan seandainya baca Fatihah itu 2 ayat, maka yang wajib dibaca itu Iya, hanya 2 2 ayat. ayat begitu. Seumpama Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu imam ruku. Ya, makmum tersebut wajib ruku juga begitu. Nah, nanti Ustaz Iqbal, masalah rakaat masbuk tersebut itu bisa dihitung kalau kalau ruku bersamaan dengan imam. Kalau seumpama nanti rukunya tidak bersamaan dengan imam, artinya di waktu makmum tersebut melakukan tumaknina rukunya, imam sudah berdiri, maka rakaatnya tidak dihitung sebagai. Jadi cara hitung rakaat masbuk itu lihat rukunya, apakah tumakninah di waktu imam ruku apa tidak gitu. Cuma gini Ustaz Iwan, kita buat contoh yang rakaatnya dihitung. Iya.
Seumpama sampai alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim sampai alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Arrahmanirrahim Ustaz Iqbal ruku. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah, ini kan sudah di Ustaz Iqbal. Ini kan sudah ruku bersama rukunya imam. Ya. Berarti rakaatnya saya dihitung Ustaz Iqbal. Nanti kalau saya tidak ruku bersamaan dengan rukunya imam, maka rakaatnya tidak dihitung sehingga nanti di waktu setelah salam menambah rakaat gitu. Atau ragu Ustaz Iqbal, apakah makmum tersebut ruku dengan imam atau tidak? Ragu itu sama juga, tidak dihitung. Harus yakin Ustaz Iqbal. Harus yakin bahwa makmum tersebut ruku dengan tumakninanya imam gitu. Tumakninanya rukunya itu di waktu imam melaksanakan ruku gitu. Nah, kalau jangan majuran Ustaz Iqbal lap salep. Itu tidak dihitung makanya. Coba lap salep Ustaz Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya gini. Ya gini. Berarti harus menambah. Ya kalau lap salep begini Ustaz Iqbal itu tidak dihitung rakaatnya Mas Buk tersebut. Nanti harus nambah gitu Ustaz Iqbal. Ngerti ya Ustaz Iqbal? Jadi kewajibannya memang harus langsung mengikuti imam kalau masbuk. Masalah rakaatnya ya seperti barusan gitu. Tapi masalah langsung ikuti imam ini Ustaz Iqbal, itu ada catatannya masih Ustaz Iqbal. Dengan catatan di waktu makmum tersebut berdiri, makmum tersebut tidak diam. Artinya setelah takbiratul ihram, makmum tersebut langsung membaca Fatihah. Nanti kalau masih diam, mendengarkan bacaan imam seumpama. Atau makmum tersebut masih menepukkan dirinya untuk membaca bacaan sunnah. Iftitah itu. Ya, seperti iftitah, ta'awud. Dan ternyata setelah iftitah dan ta'awud, imam tersebut ruku. Nah, itu udah beda seperti yang tadi Ustaz Iqbal. Kewajibannya bukan ngikut, tapi membaca sekedar masa yang ia gunakan untuk diam atau sekedar huruf yang digunakan orang tersebut untuk membaca bacaan tadi gitu Ustaz Iqbal. Membaca sekadarnya waktu yang telah digunakan untuk selain Fatihah begitu Ustaz Iqbal. So, mama diam 30 detik Ustaz Iqbal. Diam 30 detik. Tidak baca Fatihah. Ternyata setelah itu imam ruku. Maka makmum tersebut wajib menggunakan membaca Fatihah selama 30 detik begitu Ustaz Iqbal. Tidak boleh langsung ruku. Ya karena kewajibannya sudah digunakan untuk selain yang fardu kan, yang fardu bagi orang tersebut yang wajib membaca Fatihah. Ternyata digunakan untuk lain, ya harus membaca Fatihah setelah itu. Itu Ustaz Iqbal. Ya mirip yang muafik tadi, coba gini Ustaz Iqbal. Kamu ini diam, tidak baca Fatihah. Kamu masbuk Ustaz Iqbal. Oh iya. Lalu imamnya sujud. Nah, kok sujud Ustaz Iqbal? Udah ruku. Coba ruku Ustaz Iqbal. Jadi saya ini harus membaca Fatihah sekedar waktu yang digunakan saya untuk diam tadi begitu saya. Tidak wajib menyelesaikan berarti. Tidak wajib menyelesaikan, tapi membaca sekedar waktu yang kita gunakan untuk selain Fatihah begitu. Seperti digunakan untuk diam atau digunakan untuk membaca yang sunnah. Berarti kalau kata orang luar kalau makmum masbuk itu tidak usah baca Fatihah itu keliru berarti. Iya, itu keliru Ustaz Iqbal. Karena tidak mutlak seperti itu Ustaz Iqbal. Kalau masbuk ya mesti ditanggung imam, gak gitu. Ada catatannya Mas Ustaz Iqbal. Gitu. Nah, lalu setelah membaca sekedar yang kita gunakan untuk diam atau sekedar huruf yang kita baca, maka makmum tersebut
dimaafkan, diperbolehkan untuk tertinggal dari imam sampai 3 rukun. Seperti Maufik tadi ya Ustaz Iqbal. Iya. Ya, jadi kalau selesai sebelum rukun yang keempat, maka melanjutkan sholatnya sendiri. Kalau selesai di rukun yang keempat, Ya. maka langsung mengikuti imam tanpa melanjutkan sholatnya sendiri. Namun ini menurut pendapat ada khilaf Ustaz Iqbal. Di dalam masalah masbuk ada khilaf sih. Ya. Ini menurut pendapat yang mengatakan bahwa dimaafkan sampai 3 rukun tertinggal dari imam. Tinggal sampai 3 Ya, rukun. ya. Ada yang mengatakan tidak dimaafkan Ustaz Iqbal. Berarti Sehingga tugasnya nanti begini Ustaz Iqbal. Nanti setelah makmum tersebut membaca Fatihah sekedar yang ia lalaikan, maka kalau Fatihahnya selesai sebelum rukunya imam, ya di dihitung. rakaatnya dihitung. Kalau selesai setelah rukunya imam, i'tidal, lalu Fatihah kita selesai, maka rakaatnya tidak dihitung Ustaz Iqbal. Dan kita tidak usah melanjutkan ruku tersebut. Kita tidak usah ruku lagi gitu. Langsung mengikuti imam untuk i'tidal, dan setelah itu kalau imam turun ke sujud, kita langsung turun sujud gitu Ustaz Iqbal. Coba gini Ustaz Iqbal. Seumpama ya saya ini makmum masbuk, Ustaz Iqbal imam kan. Lalu Ustaz Iqbal ruku. Saya membaca Fatihah, sekedar Fatihah yang saya tinggal tadi. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, selesai sudah sekedar yang kami lalaikan tadi. Setelah itu makmum itu harus langsung menyamai apa yang dilakukan imam gitu. Saya sekarang Itidal kan? Itidal. Nah. Ya langsung itidal, nggak usah ruku lagi terus itidal sama imam, nggak usah itu. Kalau seumpama makmum tersebut Fatihahnya selesai di waktu imam mau sujud, maka makmum tersebut harus langsung sujud juga gitu Ustaz Iqbal. Gak usah. Coba gini, ya. Sampai Ar-Rahman, enggak. Ke sana. Sampai Ar-Rahman Ar-Rahim, Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Fatihah yang saya lalaikan sampai Ar-Rahman Ar-Rahim sama ya. Maka langsung saja Ustaz Iqbal. Ruku Ustaz Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Iqbal ruku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki Ar-Rahmanirrahim. Misalnya itu imam kan turun untuk sujud. Maka kita langsung turun untuk sujud gitu Ustaz Iqbal. Gitu. Ya. Gak usah lanjutkan sholatnya sendiri seperti yang tadi itu Ustaz Iqbal. Mengikuti imam berarti. Ya langsung. Berarti kan ya Ustaz Iqbal? Ya. Jadi ada yang mengatakan harus membaca sekedarnya, sekedar waktu yang ia lalaikan untuk selain Fatihah. Dan di dalam masalah yang pendapat ini ada yang mengatakan dimaafkan berbeda, tertinggal dari imam sampai 3 rukun, ada yang tidak memaafkan sehingga langsung menyamai imam gitu Ustaz Iqbal. Namun ada ini Ustaz Iqbal yang agak gampang, lebih gampang prakteknya. Ada pendapat yang lain. Jadi kalau menurut pendapat yang lain ini Ustaz Iqbal, kalau ada makmum yang menggunakan waktunya untuk diam, masbuk, tidak membaca Fatihah, atau menggunakan untuk bacaan-bacaan sunnah, itu ada yang mengatakan langsung ikut imam ruku begitu. Gak usah baca Fatihah. Iya, gak usah. Jadi nanti ya gak usah nambah rakaat. Dianggap rakaatnya dihitung gitu. Meskipun orang tersebut telah melalaikan waktunya untuk selain Fatihah begitu. Berarti ya, Ya. Ya sama gini Ustaz Iqbal. Saya lupa baca Fatihah. Saya sebagai makmum masbuk, ternyata imam ruku. Maka tugasnya langsung ruku Ustaz Iqbal. Nah, ini menurut pendapat yang berarti ada. Lain. Iya, ada. Berarti yang tadi itu ada bisa dikatakan benar ya Ustaz Iqbal. Karena ada ulama yang mengatakan
langsung saja ruku gitu. Tidak wajib membaca Fatihah? Iya, tidak wajib, tidak usah bukan tidak wajib, tidak usah baca Fatihah, langsung saja. Fatihahnya menjadi gugur gitu, Ustaz Iqbal, ditanggung imam. Jadi kalau memahami ini, Ustaz Iqbal, masbuk itu memang ada yang mutlak Fatihahnya mesti ditanggung oleh imam gitu. Jadi memang bermacam-macam ya Ustaz Iqbal kewajibannya ya. Tidak semata-mata kalau makmum itu mesti Tanggung imam. ditanggung imam. Lihat dulu posisinya apakah makmum muwafiq atau makmum masbuk gitu. Kalau makmum masbuk ya seperti yang barusan, muwafiq ya seperti yang tadi gitu. Jadi memang kita di dalam melaksanakan sholat jemaah, meskipun di dalam sholat jemaah memang eh, pahalanya itu lebih banyak, Ustaz Iqbal. Itu masih ada ilmunya, ada cara-caranya gitu, Ustaz Iqbal. Jadi kita harus mengetahui agar kita itu sholatnya sah. Karena nanti kalau tidak tahu caranya bisa mempengaruhi pada sahnya sholat begitu, Ustaz Iqbal. Sebenarnya seperti tadi, Ustaz Iqbal, muwafiq. Posisinya sebagai muwafiq. Namun orang tersebut Tidak membaca Fatihah? tidak membaca Fatihah juga ikut imam. Maka sholatnya bisa batal begitu, Ustaz Iqbal. Maka dari itu kalau makmum itu cepat, terlalu cepat. Imamnya aja yang cepat, bukan imam. Iya, maksudnya itu. Imamnya terlalu cepat, maka bacaan Fatihahnya terlalu cepat. Seandainya kita membaca Fatihah itu tidak selesai, maka makmum tersebut Baca juga berarti? iya baca juga, tapi seandainya digunakan untuk menyelesaikan Fatihah itu tidak cukup bisa dibuat. Maka makmum tersebut berposisi muwafiq, masbuk, berposisi masbuk. Ya. Sehingga kewajibannya kalau masbuk ikut imam gitu. Maka dari itu kami kan menerangkan tadi kalau makmum muwafiq dan masbuk itu bisa berbeda-beda dalam rakaatnya. Bisa saja rakaat pertama muwafiq, rakaat kedua muwafiq, rakaat ketiga dan keempat masbuk. Karena imamnya terlalu cepat Fatihahnya gitu. Dan kalau kita mempunyai sangka bahwa kalau kita menunggu Fatihah imam, kita itu tidak bisa menyelesaikan Fatihahnya. Maka makmum tersebut dianjurkan sunnah ya Ustaz. Tahu kan Ustaz Iqbal? Ya. Sunnah membaca Fatihah di waktu Fatihahnya imam. Ya, kan yang biasa itu Ustaz Iqbal mendengarkan. Kalau mau masuk mendengarkan. Ya. Tapi itu ada qaid lagi Ustaz Iqbal. Kalau tidak mempunyai prasangka bahwa Fatihahnya tidak akan selesai. Kalau tidak akan selesai setelah Fatihahnya imam, maka kita sunnah membaca Fatihah di waktu Fatihahnya imam. Tidak usah mendengarkan gitu. Mungkin sudah cukup perinci ya Ustaz Iqbal. Ya mungkin dari kami dan Ustaz Iqbal sampai sini saja. Semoga semua bahasan yang telah kami terangkan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Semoga orang yang tidak tahu menjadi tahu begitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.